Salam dan selamat berjumpa kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas fakta menarik di balik kegagalan operasi Red Wings yang mengakibatkan gugurnya prajurit-prajurit terbaik Amerika yang tergabung ke dalam anggota Satuan Pasukan Khusus US Navy SEAL. Penasaran bagaimana kisahnya? Mari kita simak video ulasan yang telah admin rangkum berikut ini. Siapa yang tidak mengenal pasukan khususnya Amerika yang dinamakan US Navy SEAL? Pasukan khusus yang juga dijuluki pasukan katak ini pertama kali dibentuk pada saat Perang Vietnam. Navy SEAL adalah salah satu kesatuan pasukan khusus Amerika Serikat di antara pasukan khusus lainnya yang dikenal salah satu pasukan khusus terbaik dunia, di mana para pasukan yang tergabung di dalamnya telah digembleng secara mental dan fisik. Sehingga anggota pasukan khusus ini pun dikenal oleh dunia karena mempunyai kemampuan tempur di atas rata-rata dan menguasai 3 matra yaitu udara, laut dan darat. Navy SEAL sering diterjunkan dalam beberapa misi yang bersifat rahasia dan sangat berat, terutama dalam misi pengintaian dan penghancuran. Zaman sekarang bukan hanya Amerika saja yang telah memiliki satuan pasukan khusus seperti Navy SEAL ini. Banyak negara-negara di dunia yang telah memiliki satuan pasukan khusus yang tidak kalah hebatnya dari US Navy SEAL. Di antaranya adalah Indonesia sendiri. Di Indonesia pasukan khusus sekaliber US Navy SEAL ini dinamakan Kopaska, Komando Pasukan Katak dari TNI Angkatan Laut. Berbicara mengenai sepak terjang pasukan khusus Amerika US Navy SEAL ini, tentu kita telah banyak melihat aksi-aksi heroik mereka di media televisi dan dalam film-film perang Hollywood. Salah satu misi paling sukses pasukan khusus ini adalah ketika mereka dilibatkan dalam misi pengintaian dan perburuan gembong teroris paling diburu di dunia dan pemimpin Al-Qaeda yaitu Osama bin Laden. Di mana dalam misi rahasia tersebut tim ini dilibatkan dan tentunya telah disetujui dan atas perintah Presiden Amerika Serikat kala itu yaitu Barack Obama. Singkat cerita, operasi senyap di Irak ini menyebabkan Osama bin Laden harus dipaksa mengakhiri pelarian panjangnya dari perburuan Amerika Serikat ketika suatu malam di Irak dia diklaim tewas terbunuh di rumah persembunyiannya oleh US Navy SEAL Team 6, di mana penyerbuan tersebut disaksikan secara langsung oleh Presiden Barack Obama lewat siaran langsung di Gedung Putih kala itu. Namun jika berbicara keberhasilan dalam misi, ternyata tidak semua misi satuan pasukan khusus ini diakhiri dengan kata berhasil dan memperoleh prestasi yang gemilang. Navy SEAL sejatinya juga harus menelan pil pahit ketika mereka harus mengakui kegagalan mereka dalam sebuah misi pengintaian yang berujung menjadi sebuah misi bunuh diri. Misi tersebut dinamakan Operasi Red Wings yang melibatkan satuan pasukan khusus Navy SEAL di Afghanistan. Bagaimana awal mula kisah dan fakta Operasi Red Wings ini? Mari kita simak bersama-sama. Operasi Red Wings adalah sebuah misi pengintaian yang melibatkan pasukan khusus US Navy SEAL dalam memburu kelompok teroris yang dipimpin oleh Ahmad Shah tahun 2005 silam di Afghanistan, di mana keberadaan kelompok Ahmad Shah ini dianggap dapat mempengaruhi keamanan Afghanistan di kemudian hari. Pada malam tanggal 27 Juni tahun 2005, sebuah Boeing CH-47 Chinook dari Resimen Penerbangan Operasi Khusus Airborne ke-160 mengirimkan 4 anggota pasukan khusus US Navy SEAL ke titik pendaratan. Detasemen khusus US Navy SEAL ini terdiri dari Letnan Angkatan Laut Michael Murphy sebagai Komandan Operasi, Perwira Kecil Kelas 2 Denny Ditt, Perwira Kecil Kelas 2 Matthew Axelson, dan Komandan Korps Rumah Sakit Angkatan Laut Kelas 2 Marcus Luttrell. Mereka pun memulai perjalanan menuju area pengintaian yang dituju. Di balik pengintaian itu, secara mengejutkan mereka harus berhadapan dengan situasi di luar rencana, di mana mereka dikagetkan dengan kehadiran sekelompok penggembala kambing di kawasan pegunungan tersebut. Karena persembunyian mereka pasti akan diketahui, situasi pun harus memaksa mereka keluar dari persembunyian dan langsung menyekap kelompok penggembala tersebut yang akhirnya membuat ruang perdebatan di antara 4 pasukan Navy SEAL tersebut. Sebagai seorang komandan yang dipercayakan dalam memimpin operasi tersebut, Letnan Mike Murphy pun memberikan beberapa opsi kepada anggotanya terkait situasi yang mereka hadapi.
Pertama, membunuh para penggembala dan melemparkan mereka dari bukit. Mensimulasikan sebuah kecelakaan atau membunuh dan mengubur mereka. Namun opsi ini diragukan karena pasti akan terbongkar yang akan menjadi sebuah alasan yang dapat menyudutkan Amerika secara global bahwa Amerika telah melanggar aturan HAM dunia dengan membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Kedua yaitu menyekap mereka dan meninggalkan mereka sampai ada yang menemukan mereka di tempat tersebut. Lagi-lagi opsi ini menemukan jalan buntu karena jika tawanan disekap di pegunungan tersebut secara perlahan mereka tetap akan mati karena serangan binatang buas, lapar dan cuaca yang dingin. Karena tidak adanya opsi yang dapat menguntungkan pihak pasukan SEAL tersebut, akhirnya mereka sepakat untuk membebaskan para tawanan dan membiarkan mereka pergi meskipun mereka sadar bahwa setelah membebaskan para penggembala tersebut resiko yang dihadapi sangatlah fatal, yaitu operasi mereka akan segera terbongkar. Mereka harus segera membatalkan misi dan segera pergi karena para penggembala tersebut bisa saja akan segera melaporkan bahwa mereka baru saja bertemu dengan pasukan Amerika di pegunungan kepada kelompok Ahmad Shah. Ternyata dugaan mereka pun benar terjadi, di mana dalam hitungan jam pasukan Ahmad Shah telah berada di area pegunungan tersebut untuk melakukan perburuan dikarenakan para penggembala yang mereka bebaskan telah melaporkan kejadian yang baru mereka lihat ke kelompok Taliban. Akhirnya pertempuran yang tak seimbang tersebut pun harus dihadapi oleh pasukan US Navy SEAL ini. Karena keterbatasan jumlah pasukan, amunisi dan logistik obat-obatan akhirnya membuat para pasukan elit ini harus gugur satu persatu. Letnan Murphy yang sedang dalam kondisi terluka berusaha untuk meminta bantuan ke markas di pangkalan militer Amerika di Bagram. Letnan Murphy berusaha mencari titik sinyal telepon satelit yang dia pegang dan berhasil memberikan kabar dan titik lokasi ke markas bahwa dia dan 3 orang anggotanya sedang membutuhkan bantuan dan pertolongan secara cepat. Letnan Erik Christensen yang merespon panggilan dari Letnan Murphy saat itu langsung bergegas untuk segera berangkat memberikan dukungan dan pertolongan menuju titik lokasi yang telah dilaporkan oleh Letnan Murphy. Sebelum berangkat, Letnan Kolonel Christensen mendapatkan kendala karena helikopter yang akan dia dan pasukannya tumpangi membutuhkan dukungan helikopter penyerang APES untuk mengamankan titik lokasi penerjunan dia dan anggotanya di titik lokasi Letnan Murphy dan kawan-kawannya berada. Letkol Christensen pada awalnya diminta untuk menunggu kedatangan helikopter serbu APES tersebut untuk mengawal penerbangannya dan anggotanya terlebih dulu di pangkalan. Namun karena Christensen sadar bahwa ada 4 orang anggota tim SEAL yang sedang sekarat dan membutuhkan pertolongan secara cepat, dia pun harus memaksakan situasi yang penuh resiko. Akhirnya tanpa menunggu lama, tanpa adanya persiapan yang matang, Letkol Christensen dan 15 orang anggotanya pun segera terbang menuju titik lokasi Letnan Murphy berada menggunakan helikopter pengangkut operasi khusus MH-47. Ternyata benar saja, tiba di tempat lokasi operasi Letnan Murphy dan timnya berada. Helikopter yang ditumpangi Letkol Christensen dan anggotanya ditembak jatuh menggunakan senjata berat RPG oleh pasukan Ahmad Shah saat akan menerjunkan pasukan bantuan. 16 pasukan yang berada di dalam helikopter tersebut dinyatakan gugur dan salah satu diantaranya adalah Letkol Christensen sendiri. Akhir dari operasi Red Wings ini, 3 pasukan khusus US Navy SEAL dan 16 pasukan lainnya dinyatakan gugur dalam misi. Jadi total ada 19 pasukan yang tewas dalam misi paling tragis dalam jajaran sejarah misi yang melibatkan pasukan khusus ini. Hanya 1 orang yang dinyatakan selamat, yaitu Komandan Korps Rumah Sakit Angkatan Laut kelas 2 Marcus Luttrell. Marcus Luttrell yang turut serta dalam kelompok Letnan Murphy menceritakan dalam bukunya yang berjudul Lone Survivor bahwa dalam kondisi yang sedang dalam terluka parah dan nyaris tewas, dia sangat beruntung karena diselamatkan oleh warga setempat yang sedang dalam perjalanan pulang setelah menggembalakan hewan yang bernama Muhammad Gulab, yaitu seorang warga sipil yang juga kontra terhadap kelompok Taliban. Marcus Luttrell pun diungsikan dan disembunyikan di sebuah desa yang cukup aman tempat kediaman Muhammad Gulab dan keluarganya tinggal. Penyelamatan Marcus Luttrell ini juga penuh cerita dramatis karena Marcus Luttrell diketahui masih hidup dan sedang diburu oleh pasukan Taliban yang sewaktu-waktu akan membahayakan semua warga desa dan Marcus Luttrell sendiri. Gulab akhirnya meminta Marcus Luttrell segera menuliskan sebuah surat yang berisi bahwa masih ada 1 orang anggota US Navy SEAL yang masih hidup dan meminta agar segera dievakuasi.
di mana surat tersebut akan Muhammad Gulab sampaikan ke pos pengamanan terdekat yang kemudian akan diteruskan ke pangkalan militer Amerika di Bagram. Akhirnya surat tersebut pun tiba di pangkalan militer Amerika di Bagram dan segera direspon oleh pihak militer Amerika dan dengan segera mengirimkan tim berkekuatan tempur yang lengkap untuk mengevakuasi Marcus Luttrell. Evakuasi Marcus Luttrell ini melibatkan satu unit pasukan Resimen Rangers ke-47 dan satu unit pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat. Sampai saat ini Marcus Luttrell masih hidup dan masih menulis buku-buku tentang operasi Red Wings yang telah merenggut nyawa rekan-rekannya di US Navy SEAL. Demikianlah cerita fakta menarik dari sebuah kisah nyata paling tragis dan memilukan dalam sejarah rentetan operasi paling kelam yang melibatkan pasukan khusus US Navy SEAL ini. Akhir kata, admin mohon pamit. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Salam Semperpai.